Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Zahwa, NIM 1918147. Pada kali ini saya akan mempraktikkan praktikum machine learning yang ke-11, yaitu tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Kali ini melakukan klasifikasi pada dataset MNIST dengan menggunakan arsitektur deep learning, yaitu CNN. Nah, yang pertama itu mengimport dataset MNIST dari Keras dataset. Lalu selanjutnya mendownload data dan split data menjadi data training dan data testing. Lalu selanjutnya kita akan cek salah satu gambar yang telah di-load tadi dengan library Matplotlib. Lalu dengan extrain data training, yaitu gambar pertama indeks ke-0. Nah, gambar pertama akan menunjukkan angka 5 seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya kita akan mengecek ukuran gambar dengan extrain shape. Jadi ini tadi gambar ini tadi ukurannya 28x28. Lalu selanjutnya kita akan mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, angka 1 pada di sini, angka 1 di parameter keempat, ini adalah dari fungsi reshape. Ini fungsi reshape itu menggambarkan gambarnya akan dibuat ke grayscale atau hitam putih atau putih abu-abu. Lalu selanjutnya data target berupa 0 sampai 9, ini 0 sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini adalah kita akan ubah bentuknya menjadi one hot encoding. One hot encoding nanti ada bentuknya ada 10 digit yang masing-masing bernilai 0 atau 1, tergantung nilai atau angkanya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membangun model klasifikasi. Nah, di sini kita akan menggunakan CNN, yaitu terdiri dari 2 convolutional layer dengan menggunakan filter ini filter 64 dan filter 32 dengan kernel size-nya 3 dengan activation-nya ReLU, input shape-nya 28281, 28281. Lalu dengan menggunakan flatten dan dense. Dan itu adalah fully connected layer. Nah, di sini kita itu nggak pakai polling karena polling bersifat opsional. Di sini model sama dengan sequential, tutup kurung buka. Di sini artinya output layer sebelumnya dipas sebagai input pada layer sesudahnya. Nah, contoh output layer convolution 2 dimensi. Yang pertama dimasukkan sebagai input pada layar convolution 2 dimensi. Yang kedua. Nah, lalu selanjutnya layar dense ini di sini punya ukuran inputnya 10 karena output yang dikehendaki memiliki ukuran 10 digit. Nah, di sini tadi ada 10 digit. Lalu selanjutnya untuk fungsi aktivasi yaitu softmax di sini pada dense digunakan karena kita menggunakan multi-class. Lalu selanjutnya kita akan mengcompile model dengan menggunakan optimizer-nya Adam, dan loss-nya ada categorical cross entropy dan matrix-nya accuracy. Nah, setelah dikompile kita akan mengcompile training dengan fungsi fit. Di training fungsi fit dengan validation split-nya 0,3 untuk data training, untuk validasi. Nah, lalu epoch-nya ada 3. Akurasi pada data validasi ini digunakan untuk feedback untuk mengatur ulang parameter, yaitu epoch, ukuran kernel, jumlah filter, dan lain-lain. Nah, di sini udah dapat hasilnya, itu ada 96%, ada 96,8%, ada 97,18%.
Dan di sini hasil akurasi data validasi yang digunakan sudah sangat tinggi, yaitu sekitar 97,18%. Sehingga parameter-parameter yang digunakan tidak perlu diulang. Parameternya tadi kan ada ini, kernel size, lalu ada jumlah filter juga, lalu ada epoch. Nah, itu karena di sini udah tinggi, maka tidak ada yang perlu diubah. Lalu selanjutnya, setelah model training, selanjutnya kita akan prediksi data testingnya. Data testing yaitu X-test dan Y-test. Ternyata di sini akurasinya sudah tinggi, yaitu 97,24%. Lalu selanjutnya kita akan melakukan langkah praktikum yang ke-15, yaitu mengubah. Di sini sudah sama yang kayak tadi, cuma yang di sini, nah kernelnya di sini, layer konfigurasi di sini diubah jadi 50, yaitu yang pertama, ukuran kernelnya 2, dan layer kedua ada konvolusionalnya ada 100 dan ukuran kernelnya ada 3, sedangkan epoch-nya di sini ada 5. Kita akan coba sama seperti tadi. Ternyata di sini mendapatkan hasil dari data training untuk validation akurasinya itu dapat 96,07%, 96,76%, 96,63%, 96,91%, dan 96,88%. Nah, di sini juga sudah cukup tinggi, cuma tadi selisih beberapa persen saja, maka parameter-parameternya juga tidak perlu diubah lagi. Lalu selanjutnya kita akan menghitung akurasi pada data testing. Di sini didapatkan 97,26% dengan menggunakan parameter-parameter yang telah diubah tadi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.